record, saya lupa. Untuk mencari jari-jari bola yang titik pusatnya di titik O itu seperti kita sama saja dengan mencari jarak antara dua titik P dan titik O. Jadi rumusnya seperti ini ya untuk jari-jarinya. R-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, karena di P ini kan nilainya tidak tunggal, artinya dia sembarang titik di Cartesius R3 yang jaraknya sebesar R, sehingga membentuk bola, maka untuk setiap titik P ini itu berlaku persamaan seperti ini. Di persamaan 2, X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan jari-jarinya dikuadratkan. Nah, tapi kemudian bagaimana misalkan kalau bolanya itu pusatnya bukan di titik O? Ini kan pas di titik O kan. Nah, bisa juga bola titik pusatnya bukan di titik O. Ilustrasinya tuh seperti ini misalkan ya. Nah, titik pusatnya itu misalkan M gitu dengan koordinatnya ABC. Nah, kalau seperti itu berarti persamaan bolanya itu bukan lagi seperti ini, tapi itu menjadi seperti ini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat. Jadi kalau yang ini itu kan sebenarnya asal-usulnya dari sini kan, X min 0 kuadrat. Tapi karena 0 itu tidak merubah hasilnya, berarti kan nolnya dihilangkan. Jadi hanya yang dicantumkan hanya X, Y, Z-nya saja. Tapi jika titik pusatnya itu bukan di 0, 0, 0 lagi, maka kan jadi ada nilainya yaitu ABC. Nah, ABC ini masuk ke persamaan. Jadi persamaan bolanya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat yang di persamaan 3 ini. Nah, dari persamaan 3 ini, itu dia disebut sebagai persamaan baku bola. Jadi persamaan baku atau persamaan standar untuk bola itu ya seperti ini. Nah, dari rumus ini kita lalu kemudian bisa menentukan nilai jari-jarinya itu ya tinggal dibalik aja ya. R-nya berarti karena ini kuadrat berarti untuk cari R-nya ya tinggal mengakarkan yang ruas kiri kan. Berarti R-nya itu menjadi untuk mencari R atau jari-jarinya itu rumusnya pakai yang di persamaan 4. Nah, untuk contohnya itu seperti ini ya. Carilah persamaan bola yang berpusat pada titik 132 dan melalui titik 250. Nah, sebelum saya jelaskan cara penyelesaiannya, saya mau tanya dulu. Alfi Hidayatur. Halo? Ya. Menurut Alfi, kira-kira kalau yang jangan perhatikan dulu penyelesaiannya. Penyelesaiannya ya. Saya cuma mau tanya, kira-kira kalau dari soal yang contoh ini, representasi grafiknya atau bentuk bolanya itu kira-kira yang ini atau yang ini? Kalau divisualisasikan gitu. Kira-kira yang mana, Alfi? Bentar, biar ini ya. Ini saya perkecil dulu. Nah, Alfi, kira-kira yang mana? Kalau divisualisasikan gitu, bentuk bola untuk yang dicontoh soal ini, kira-kira yang bentuknya yang sisi ini atau yang ini? Alfi nggak ada respon ya. Coba. Oh, ada. Sebelah kiri. Oke, sebelah kiri ya. Karena apa? Karena mic saya mati. Oke. Karena titik pusatnya itu kan bukan di titik 000 ya.
Nah, jadi berarti yang di sisi kiri ini. Karena kan dia titik pusatnya ada di 132. Nah, kalau kalian bertemu dengan soal yang seperti ini, kalian diminta untuk mencari persamaan bolanya, berarti pertama kalian tentukan dulu berapa nilai jari-jarinya. Berarti pakai persamaan yang 4 ya. Jari-jarinya 3. Kemudian baru kalian tentukan persamaan bolanya. Persamaan bolanya itu kan tadi ini yang persamaan 3, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat dan seterusnya. Berarti tinggal diganti A-nya itu menjadi 132. Ya, A-nya itu menjadi 1, B-nya 3, C-nya 2. Karena yang dipakai itu adalah titik yang pusat koordinat untuk yang titik pusatnya ya. Jadi persamaan bolanya itu adalah X min 1 kuadrat plus Y min 3 kuadrat plus Z min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat atau 9. Nah, seperti itu kira-kira. Atau kalau misal bentuk ini kan bisa, bentuk kuadrat yang ini kan bisa dijabarkan kan? Bisa dijabarkan, kemudian yang ruas kirinya, ruas kanan dipindah ruas kiri, kemudian yang kanan jadi sama dengan 0. Nah, kalau dijabarkan, itu jadi seperti ini. Jadi akan memungkinkan nanti misalkan di kuis atau di ujian kalian ketemu persamaan bolanya itu bukan yang seperti ini, tapi seperti ini, dan kalian kemudian nanti diminta untuk menentukan berapa nilai jari-jarinya. Caranya gimana? Nanti di bawah saya jelaskan. Nah, ini adalah prosedur bagaimana cara untuk memperoleh persamaan bola yang seperti ini dari yang awal. Nah, ini kan kalau udah special case ya, artinya ABC-nya udah diketahui. Nah, ini kalau untuk yang bentuk umumnya. Jadi kita kan punya persamaan awalnya itu kan seperti ini. Ini kan. Nah, kemudian kita jabarkan sekarang. Ini kan ada kuadrat, berarti dikuadratkan. Ketemunya jadi seperti ini. R-nya yang awalnya di ruas kanan pindah ke ruas kiri, yang kanan sama dengan 0. Lalu kemudian 2A ini kan, min 2A ini kan konstanta kan. Karena kan kalau yang di sini tuh variabelnya kan X, Y, Z. Berarti min 2A, min 2B, min 2C itu kan konstanta. Nah, min R kuadrat itu juga konstanta. Nah, oleh karena itu, untuk meringkasnya, itu di ini, min 2A itu di substitusi jadi A besar, dan seterusnya sampai yang ini A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min R kuadrat disubstitusi jadi D besar. Nah, setelah itu dimasukkan lagi ke persamaan ini, yang persamaan 5. Setelah kita lakukan substitusi sehingga diperoleh bentuk yang lebih ringkas daripada persamaan yang 5 ini kan masih cukup panjang ya. Nah, diringkas jadi seperti ini. Nah, biasanya kalau dalam soal itu justru kalau persamaan bola itu dia tidak memuat suku ini, suku-suku XY, XZ, dan YZ. Nah, kemudian koefisien X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadratnya itu selalu sama. Gitu. Jadi misalkan gini, misal ada soal gini. Carilah, misalkan apa ya? Oh, ini carilah. Those arguments are yours. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, kira-kira jawabannya apa?
soalnya seperti ini. Misal jawab gitu. Kalian mau isi apa? Coba. Coba Alvin. Kira-kira kalau Alvin saya beri PR seperti ini, mau dijawab seperti apa? Mau diselesaikan atau seperti apa? Kira-kira. Atau Alvin punya jawaban lain gitu. Ini kan di sini sudah saya berikan pedoman ya. Tidak memuat suku XY, XZ, YZ. Kemudian koefisien X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat selalu sama. Lalu kemudian misal ada saya berikan PR seperti ini. Berarti jawabannya apa? Coba Alvin. Menurut Alvin gimana? Coba kalau Alvin sepertinya masih bingung nih, belum dapat ide ya. Coba kalau Gema, coba Gema. Iya, Pak. Apa kira-kira? Itu Iya. Mau dijawab pakai seperti apa? rumus yang atasnya itu, Pak. Yang A, B, C, D itu. Dicari Gimana? A kecil. Berarti tetap diselesaikan ya. Kalau Gema diberi PR seperti ini, tetap diselesaikan pakai, berarti ya ini jawab sederhananya ya. Diselesaikan dengan menggunakan persamaan yang ini berarti ya, 5-6 gitu ya misalkan ya. Iya, Pak. Persamaan 5-6. Persamaan 5 dan ada yang punya jawaban lain? Ini menurut Gema. Oke. Kalau menurut Fitri coba, saya pengen tahu jawaban dari Fitri nih. Coba, menurut Fitri gimana jawabannya kalau diberi soal seperti ini? Menurut saya itu tidak bisa diselesaikan pakai persamaan bola karena variabel Y kuadratnya beda sama X kuadrat dan Z kuadrat. Soal tersebut tidak dapat ditentukan nilai jari bolanya. Karena persamaan tersebut bukan persamaan bola. Gini ya. Mengapa bukan persamaan bola? Karena koefisien ini ya, koefisien X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadratnya tidak sama gitu ya. iya, Pak. Tidak sama. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Yang kali ini yang jawabannya tepat itu dari Fitri, yaitu ini tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita cari jari-jari bolanya ya. Gimana kita mau cari jari-jarinya orang ini aja bukan persamaan bola gitu. Ini berarti ini persamaan ya intinya bukan persamaan bola lah. Persamaan apa berarti? Kalau satu variabel kan linier. Bukan variabel berarti. Persamaan kuadratik berarti ya ini ya. Karena ini kuadrat 3 variabel. Jadi bukan persamaan bola. Karena ini kita lihat koefisien untuk yang X, Y, Z-nya. Koefisien X dan Z-nya sama-sama 1, tapi koefisien Y-nya 4. Jadi gitu ya.
Alvin dan Gemma dan yang lain, jawabannya itu adalah ini, yang Fitri. Nah, kemudian misalkan pada soal persamaan 3 itu mana? Oh, ini belum saya ganti. Nah, misalkan kita punya dalam soal gitu, atau dalam nanti permasalahan yang ke depan kalian temukan yang berkaitan dengan persamaan bola, persamaan yang kalian miliki itu adalah persamaan 6. Ini saya salah tulis ya. Persamaan 6, kemudian kita dapat juga mengubah persamaan bola yang di persamaan 6 ini ke dalam bentuk persamaan 1. Persamaan 1 itu yang mana? Persamaan 1 berarti di sini persamaan 3. Ke dalam bentuk persamaan 3. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu seperti ini. Pakai persamaan 7. Nah, dari persamaan 7 ini tujuannya itu apa? Tujuannya agar kita bisa menentukan berapa titik pusatnya dan berapa jari-jarinya. Kalau kita perhatikan di persamaan 3, itu kan berarti kalau kita ingin bentuk persamaan bola jadi persamaan 3 ini kan berarti kita harus tahu ABC-nya berapa dan R-nya berapa kan. Nah, sedangkan misalkan yang kita punya itu hanya persamaan 6, ini kan di sini tidak dikasih tahu, tidak ada keterangan berapa ABC-nya, ABC kecil ya. Kalau ABC besar itu kan ini. Dan berapa R-nya. Kan di sini tidak diberitahu. Nah, tapi kita tetap bisa menyelesaikannya dengan cara apa? Dengan cara ini dijembatani dengan menggunakan persamaan ke-7. Nah, kalau kita sudah bisa membentuk ke persamaan 7, itu kita bisa menentukan, kita bisa dengan mudah ya menentukan titik pusat dan jari-jarinya. Nah, contohnya, nanti rumusnya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, saya langsung masuk ke contohnya. Ke contoh soal bagaimana ketika kita berhadapan dengan persamaan 7, persamaan 6, lalu kita diminta untuk mengubahnya menjadi persamaan bola yang bentuk ke persamaan 3 dan juga diminta untuk mencari titik pusat dan jari-jarinya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Carilah pusat dan jari-jari bola jika diketahui persamaan bolanya adalah seperti ini. Nah, berarti yang penyelesaiannya yang pertama kalian harus tahu dulu ABC besarnya itu berapa. Dari sini berarti A besarnya 8, A besarnya min 10, B besarnya min 8, C besarnya min 12. Kemudian melengkapi proses kuadrat. Melengkapi proses kuadrat itu maksudnya yang melengkapi ini ya. Dengan proses kuadrat maksudnya. Nah, dilengkapi jadi seperti ini. Tinggal kalian substitusikan A-nya berapa, seperempat A kuadratnya berapa. Lalu kemudian nanti ketemu tinggal yang ruas kanan dijumlahkan, kemudian yang di ruas kiri ini ya, kalian sederhanakan lagi. Ini adalah cara pertama. Cara kedua, kalian langsung tembak dengan menggunakan persamaan 8 dan 9. Persamaan 8 dan ke-9 itu kan titik pusatnya rumusnya pakai ini. Kemudian jari-jari rumusnya pakai ini. Nah, setelah kalian tahu titik pusat dan jari-jarinya, berarti kan kalian ya bisa langsung ini ya menyelesaikan soal ini gitu. Jadi kalau yang cara satu itu untuk menentukan titik pusat bola dan jari-jarinya itu dengan cara disederhanakan dulu persamaannya sampai ketemu persamaan 3. Baru setelah itu kalian tentukan dari persamaan 3 yang seperti ini,
kalian tentukan titik pusat bola dan jari-jarinya. Kalau pakai cara 2 itu cara langsung pakai yang persamaan 8 dan 9. Nah, untuk biar kalian lebih paham, saya berikan latihan ya. Wah, pelatihan soal. Ya, untuk penggunaan ini siapa? Tidak masalah juga, yang maksudnya ini tidak masalah. Yang pertama dengan dia kalau yang itu, bukan yang untuk yang paling mana? Ini kan hari ini ada yang dua. Ini misalnya saya ini bisa jadi Nah,
Ini ada 5 soal. Sebelum saya tunjuk, ada nggak yang mau menawarkan diri? Pak, saya mau ngerjakan yang ini gitu. Silahkan. Pak, saya yang atas B, Pak. Atas B. Reineka ya? Oke. Iya. NIM berapa? Belakangnya aja. Yang 3 B, angka Mas. belakang. NIM-nya. 021. 021. Kayak nomor telepon ya. Ya, selanjutnya silakan siapa? Masih ada 4 soal. Saya mau, Pak. Siapa? Alexia. Alexia yang mana? Selanjutnya itu aja nggak apa-apa. Yang ini ya. Ya, Alexia. NIM-nya 027. 027. Alvin tadi on mic sepertinya mau bilang mau ngerjakan ya. Berarti Alvin yang ini ya. Iya, Pak. Iya, saya udah paham kemauan Alvin. Jadi sebelum Alvin bilang sudah saya siapkan. Berapa NIM-nya Alvin? 035. 035. Oke. Ya, 2 lagi siapa? Saya, Pak. Siapa nih? Siapa? Fitri, Pak. Oh, Fitri. Fitri mau yang mana? Yang B apa yang C? Yang B. Yang B. Oke. Fitri. NIM-nya belakangnya berapa? 025. Fitri 025. Nah, yang C siapa yang C? Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Coba. Iya siapa? Iya tadi siapa yang on mic? Angela, Pak. Oh, Angela. Oke. Oke. Berapa Angela NIM-nya? 032. 032. Ya, silahkan. Nanti kalau sudah selesai difotokan ya. Jawabannya difotokan. Orangnya nggak usah difotokan, dikirim di grup. Saya tunggu.
Dari jadi ukuran Sambil menunggu jawaban yang lain ya, ini saya akan bahas jawaban teman kalian yang sudah selesai dan dikirimkan ke grup. Ini yang sudah selesai itu adalah jawaban dari Angela. Nah, di sini yang C itu tidak dapat ditentukan jari-jari bolanya berapa, karena persamaan ini tidak termasuk persamaan bola. Mengapa bukan persamaan bola? Karena dilihat di sini ya, koefisiennya X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat itu koefisiennya tidak sama. Z kuadratnya koefisiennya 2, X kuadrat dan Y kuadrat koefisiennya 1. Jadi untuk yang soal nomor C ini sudah betul ya, jawaban dari Angela, terima kasih. Untuk yang lain, Alexia sudah. Oke. Nah, untuk Alexia berarti jaraknya tinggal ini ya, tinggal dimasukkan saja. Terus untuk koefisien yang bersesuaian dikumpulkan, dikurangkan, kemudian dipangkatkan ya. Hasilnya sama dengan 5. Ya, sudah betul. Kemudian ini tema pertamanya dia ini lagi ya kucing akan ini karena di bawah. selanjutnya jawaban dari Alvin.
Nah, jadi untuk ini ya, kalau ketemu, benar, ini saya perkecil dulu gambarnya. Kalau untuk yang nomor A ini, dia merupakan persamaan bola ya, karena X, Y, Z-nya semua koefisiennya sama, yaitu 2. Nah, tapi untuk mempermudah penyelesaian, itu kita balikan lagi ke persamaan standarnya. Yang mana? Biar X, Y, Z-nya itu koefisiennya 1 semua, sehingga kita bisa menerapkan persamaan 789 untuk menentukan pusat dan jari-jari bola. Jadi sebaiknya sebelum dikerjakan itu dia di sini semuanya dibagi 2 ya. Koefisiennya dibagi 2 semua aja dulu ya untuk Alvin dan yang lain. Biar nanti persamanya balik ke persamaan standar, kita bisa dengan mudah menggunakan persamaan 7, 8, dan 9. Karena kalau kita amati di sini ya, untuk persamaan 7, 8, 9 ini kan dia X, Y, Z-nya itu koefisiennya 1. Tapi nanti saya coba cek, saya juga belum ngecek ya. Kalau misal ini tidak disederhanakan dulu dengan dibagi 2 semuanya, itu apakah jawabannya sama gitu. Nanti saya coba cek lagi. Maksudnya apakah sama untuk pusatnya juga ketemunya sekian dan jari-jarinya juga ketemunya sekian, gitu ya. Oke, terima kasih Alvin atas jawabannya. Kemudian untuk yang Rineka sekarang. Oh, gambarnya besar banget nih. Ini saya crop aja ya, biar diperkecil. Nah, kalau ketemu seperti ini jawabannya benar ya, sangat lengkap malah. Atau kalau misal kalian mau langsung mau langsung dikerjakan E-nya tidak disubstitusikan dari awal juga nggak apa-apa. Yang penting nanti di akhir kalian bisa ketemu jarak yang angkanya berapa gitu ya. Ini udah benar langkah-langkahnya. Dan Rineka itu idenya adalah dari awal sudah mensubstitusikan ya. Jadi E-nya disubstitusikan dalam bentuk bilangan, P-nya juga dalam bentuk bilangan. Ya, ini juga sudah betul. Kemudian jawaban dari Fitri. Oke, untuk Fitri. Ya, untuk Fitri juga saya rasa sudah betul ya langkah-langkahnya dan angka-angkanya juga sudah betul masukannya. Jadi 5 jawaban teman kalian itu sudah betul semua ya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menjawab. Nah, selanjutnya, benar. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jadi untuk memperoleh persamaan bola, selain dengan menggunakan cara yang tadi sudah saya jelaskan itu,
kita juga bisa menggunakan rumus titik tengah, yaitu keterangan maksud dari rumus titik tengah itu adalah seperti ini. Misalkan kita punya 2 titik ya, 2 titik di mana kalau kita punya 2 titik itu kan berarti apa namanya, dari 2 titik itu bisa tarik garis ya. Nah, jadi misalkan titiknya itu adalah P dan Q dengan koordinatnya masing-masing ini ya. Nah, P dan Q ini itu adalah titik ujung suatu garis. Maka titik tengah, kita kan bisa kalau punya ada 2 titik ujung, kita bisa tentukan titik tengahnya kan. Titik tengah dari garis yang dihubungkan oleh P dan Q ini anggaplah misalkan M, dengan M itu koordinatnya M1, M2, M3. Nah, M1, M2, M3 itu diperoleh dengan cara seperti ini, yang persamaan 10. Nah, nanti titik tengah yang sudah kita peroleh ini itu bisa kita gunakan untuk menentukan persamaan bolanya itu seperti apa gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya 2 titik PQ dengan koordinatnya ini ya, -1, 2, 3, 5, -2, -7. Kemudian di soal kalian diminta untuk cari persamaan bola, di mana bola tersebut diameternya adalah garis yang menghubungkan titik P dan Q. Berarti diameternya kan ini. Nah, kalau diameternya ini berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya apa? Saya belum minta berapa, tapi saya tanya apa jari-jarinya. Kalau diameternya garis lurus yang ini berarti jari-jarinya itu apa? Nah, ini jawaban dari Alfi ya, P ke titik tengah. Ya, betul. Jadi, kalau kita mau menentukan jari-jarinya, berarti dapat kita cari dengan kita tentukan titik tengahnya kan. Berarti, kalau kita punya titik tengah, kita bisa punya jari-jarinya. Kalau kita punya jari-jarinya, nanti kita juga bisa menentukan persamaan bolanya gitu ya. Jadi, kalau kalian bertemu dengan soal yang seperti ini, itu prosedur penyelesaiannya adalah pertama, kalian cari dulu titik tengahnya. Nah, di mana titik tengah ini nanti akan menjadi pusat dari bola itu gitu. Nah, cari titik tengahnya pakai persamaan 10. Kemudian setelah diperoleh titik tengahnya, berarti itu nanti akan jadi pusat bola gitu kan. Nah, setelah ketemu pusat bola tinggal cari jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu ya berarti jarak antara titik tengah dengan ini ya, titik tengah dengan yang titik tepinya itu bisa dengan P, bisa dengan Q, sama saja. Nah, setelah ketemu pusat bolanya, ketemu R kuadratnya, ya tinggal bisa ditentukan persamaan bolanya. Seperti itu. Ini habis ini ada yang ini nggak? Ada yang kelas lagi nggak? Langsung kelas jam 9:30, ada yang langsung kelas nggak? Ada? Kalau tidak ada, saya ini ya, saya minta tambahan waktu 15 menit. Jadi kita selesainya nanti 9.45. Tapi kalau misal ada yang mau kelas ya 9.30 kita akhiri gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini ya penyelesaiannya. Pertama cari pusat bolanya dulu pakai persamaan 10, yaitu persamaan ini. Kemudian cari R kuadratnya. Baru setelah itu cari tulis persamaan bolanya. Nah, berarti kalau seperti itu, soal yang tadi dikerjakan oleh Rineka dan Alexia ini berarti kita bisa ini ya, kita bisa cari persamaan bolanya ya. Coba, kalau seperti ini berarti
Eh, ada yang bisa ngerjakan nggak? Coba. Sekarang berarti soalnya diganti ya. Nah, ada yang mau ngerjakan? Alvin sepertinya mau ngerjakan lagi ya. Oh enggak. Oh enggak ya. Iya, iya. Saya kira mau. Dina mau ngerjakan nggak? Mau nyoba nggak? Kalau yang A ini ya, kalian nggak usah takut karena ada konstanta yang nggak ada angkanya. Ini kan bisa disubstitusi langsung kayak tadi nih. Mana? Kayak tadi idenya, nah idenya Rineka. Nah, Dina mau ya? Pilih mau yang A atau B? Yang B boleh, Pak. Boleh. Mau yang A dan B juga boleh. Enggak. NIM-nya berapa? 3 angka terakhir? 022. 022. Oke. Yang A, yang laki-laki dari tadi belum ada suaranya ini. Sebentar, saya cek. Reza Sadia ini laki-laki kan ya? Cewek, Pak. Oh, iya ya, maaf. Saya kira laki-laki. Soalnya off cam jadi saya nggak bisa lihat mukanya. Oh, ini Yayang Dimas. Halo Yayang Dimas. Halo, Pak. Ya, ngerjakan yang A ya. Aduh. Ya. Iya, Pak. Saya coba dulu, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Iya, Pak. Kalau nggak bisa nanti saya pandu. Oh iya, Nah, Pak. ini saya turunkan lagi ke bawah ya, biar bisa jadi satu halaman. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini. Caranya seperti ini. Ya, sama-sama. Nanti yang mau saya. Baik, kalau itu kita ini belum bisa, sama lagi. Ya, nanti semua orang tinggal sebenarnya. Tapi sebenarnya mungkin kan lagi, mungkin pasti bukan arti dari ya,
See, the first person that I know, like, is actually it's like the well, up to the
Dina sudah selesai. Nah, iya betul ya. Jadi pertama cari dulu pusat bolanya. Setelah dicari pusat bola, kan dapat M1, M2, M3 sebagai koordinat dari titik pusatnya, yaitu titik M. Kemudian cari R kuadratnya, cari jari-jarinya, jari-jari kuadrat atau diameternya. Sehingga persamaan bolanya, nah ini malah dijawab sangat lengkap ya. Jadi kalau mau jawab bikin persamaan bola boleh sampai sini, yang baris kedua, boleh sampai yang baris keempat, nggak apa-apa. Ini sudah cukup, kalau ini lebih bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang soal nomor A ini sambil nunggu teman kalian selesai mengerjakan, saya akan jelaskan sambil jelaskan ya grafik di ruang 3 atau pada bidang di R3. Nah, jadi kalau di R3, kalau kalian ketemu persamaan di R3 itu kan bentuk umumnya seperti ini. Dengan apa namanya? AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dengan aturannya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kalau misal A kuadrat, kalian ketemu persamaan ini, tapi waktu dicek A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadratnya tidak sama dengan 0, ya berarti dia bukan merupakan persamaan bidang 3 gitu ya. Nah, contoh, nah lalu bagaimana cara kalau untuk menggambar grafik dari persamaan itu? Caranya akan saya jelaskan di contoh ini ya. Jadi, misalkan saya punya persamaan seperti ini. Ini kan bidang 3 berarti. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadratnya tidak sama dengan 0. Nah, berarti untuk membentuk grafiknya, pertama kan kalau mau bikin grafik berarti kan harus tahu dulu kan apa namanya, di sumbu X, Y, Z-nya itu perpotongannya itu ada di titik mana gitu kan. Nah, berarti pertama tentukan perpotongan di sumbu X. Cara menentukan perpotongan sumbu X-nya ya berarti dengan cara Y dan Z-nya itu dinolkan gitu dari yang persamaan ini. Contoh kalau yang ini ya, kalau mau cari perpotongan di sumbu X, YZ-nya sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 6. Nah, kalau di perpotongan di sumbu Y, yang dinolkan berarti yang X dan Z. Diperoleh Y-nya 3. Kemudian yang perpotongan sumbu Z berarti yang dinolkan X dan Y. Nah, dari sini diperoleh Z-nya sama dengan 2. Nah, berarti grafiknya pada bidang itu adalah dia melalui titik P6, dengan koordinat 600, kemudian titik Q dengan koordinat 030, dan titik R dengan koordinat 002. Jadi grafiknya menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal, nanti bisa kalian kerjakan. Lalu saya selanjutnya akan masuk ke vektor dan hasil kali titik serta hasil kali dalam. Nah, jadi ini pokok bahasan kedua ya, tentang vektor, hasil kali titik, dan hasil kali dalam. Dari pokok bahasan kedua ini, capaiannya itu adalah pertama kalian nanti setelah belajar tentang materi ini tuh kalian bisa memahami sifat-sifat vektor baik di R2 maupun di R3. Kemudian melakukan pengoperasian aljabar pada vektor yang meliputi penjumlahan, perkalian dengan skalar, dan
besar vektor. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung hasil kali titik dan hasil kali silang dari dua vektor beserta sifat-sifatnya. Nah, di sini saya jelaskan juga mengapa kita perlu mempelajari vektor. Itu karena dalam kehidupan sehari-hari itu kadang kita tidak hanya berkaitan dengan suatu permasalahan yang hanya dinyatakan dengan satu bilangan saja, tetapi selain dinyatakan dengan satu bilangan, dia juga dinyatakan dengan satuan arah. Contohnya kecepatan. Kecepatan, misalkan kecepatannya 60 km per jam. Arahnya kemana? Arahnya misalkan kalau dalam koordinat Kartesius R2 arahnya ke kanan atau ke kiri gitu kan. Kalau misal dalam kehidupan nyata arahnya ke barat, ke timur atau ke selatan. Nah, karena alasan inilah kita perlu untuk belajar tentang vektor. Nah, pemahaman tentang vektor ini juga nanti akan diperlukan atau berguna ketika kalian mempelajari fungsi dengan banyak peubah gitu. Jadi ketika kalkulus peubah banyak nanti di semester sekarang ya, kalkulus peubah banyak itu. Kalian udah dapat belum? Oh, berarti semester 4 atau 3 ya kalau nggak salah. Itu kan nanti ini ya, fungsi dengan banyak peubah. Nah, itu nanti ini juga vektor, pengetahuan tentang vektor itu juga diperlukan. Nah, jika kita berbicara tentang vektor, itu kita dapat melihatnya dari dua pendekatan. Pertama dari pendekatan geometri atau grafik ya. Kedua dari pendekatan aljabar atau dari pendekatan operasi pengoperasiannya gitu ya, operasi aljabar. Nah, pertama saya akan jelaskan dalam pendekatan geometri, karena kalau pendekatan geometri ini relatif lebih ini ya, lebih singkat gitu penjabarannya. Jadi kalau secara geometri vektor itu biasanya ya dinyatakan itu dalam bentuk seperti ini, garis dan anak panah, maksudnya anak panah bukan garis. Nah, dia punya titik awal dan titik akhir, di mana titik awalnya disebut ekor, titik akhirnya disebut kepala. Nah, notasinya itu bisa dinyatakan dengan huruf tebal atau huruf biasa tanpa cetak tebal, tapi di atas ada garisnya. Jadi karena kalian kan kalau misalkan ngerjakan tugas, kuis atau ujian itu kan tulis tangan ya. Nah, kalau tulis tangan biasanya pakai yang ini, pakai yang atasnya ada garisnya gitu ya. Kalau cetak tebal ini biasanya kalau nulis diketik gitu, kayak misal saya ini nulis di Word gitu kan lebih ringkas kalau misal cetak tebal gini kan. Kalau mau nulis yang pakai ini kan harus insert equation dulu gitu. Jadi kalau ilustrasi secara geometrinya itu seperti ini ya, vektor itu. Nah, suatu vektor itu dikatakan sama atau setara itu jika dia memiliki panjangnya sama, arahnya juga sama. Jadi tidak harus tidak harus berjejer persis, tapi asalkan dia panjangnya sama dan arahnya sama, itu dia bisa dikatakan setara gitu. Sebagai contoh, U dan V ini setara, walaupun tidak berhimpit, misalkan V-nya persis di sebelah ini, tapi walaupun tidak persis di sebelahnya, tapi dia panjang dan arahnya sama, jadi dia masih bisa disebut setara. Nah, kalau dalam bidang datar, arah vektor itu ditentukan dari suatu sudut yang dibentuk antara anak panah dengan sumbu X positif gitu ya. Nah, tapi kalau dalam dimensi 3, kalau bidang datar ini kan dimensi 2. Kalau di dimensi 3 atau di R3, arahnya ini kan menjadi susah untuk menjadi susah untuk didefinisikan. Karena dimensinya ada 3. Nah, oleh karena itu kalau pada di dimensi 3, representasinya itu memakai sistem koordinat, bukan lagi memakai geometri seperti ini ya. Jadi kalau geometri ini umumnya dipakai di dimensi 3. Nah, kalau selanjutnya, nilai atau panjang dari vektor itu adalah panjang dari anak panah. Misal panjang anak panahnya 4 satuan ya, berarti panjang vektornya 4 satuan. Seperti itu. Nah,
yang perlu kalian ketahui adalah nilai vektor itu selalu tak negatif. Karena apa? Karena kalau tanda negatif dalam vektor itu hanya menyatakan arahnya, bukan menyatakan apa ya, notasi untuk nilainya. Jadi min 5 itu maksudnya bukan negatif 5 seperti pada kalau kalian belajar di bilangan real gitu ya, tapi min 5 itu maksudnya panjangnya 5, arahnya min negatif, seperti itu. Negatif berarti ke kiri gitu. Gitu ya. Nah, ini itu adalah untuk penjumlahan dua vektor. Jadi kalau apa namanya? Kalau secara geometri ya ini ya. Kalau mau menjumlahkan dua vektor itu bisa pakai dua pendekatan. Pendekatan apa namanya? Pendekatan segitiga atau jajar genjang. Nah, pendekatan segitiga itu dilakukan ketika ini anggaplah U ini vektor pertama, V vektor kedua. Vektor V ini ekornya terletak di kepala dari U. Itu nanti pendekatannya pakai segitiga. Tapi kalau ekor U dan V itu nempel, berimpit, itu nanti pendekatannya pakai yang cara jajar genjang. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya pendekatan geometri ketika kita akan melakukan perkalian dengan skalar. Jadi vektor itu juga bisa dikalikan dengan bilangan skalar ya. Contoh misalkan ini kita punya vektor U kemudian dikalikan dengan skalar yang sama dengan 2. Nilainya jadi 2U. 2U panjangnya menjadi sekian ya. Nah, selisih dua vektor U min V itu dimaknai sebagai hasil operasi antara U ditambah skalar min 1 kali vektor V. Nah, itu ya. Nah, itu untuk materi hari ini karena ini sudah 9.45, jadi kuliahnya saya akhiri sampai di sini.